祭奠身世。好灵王的。不要睡，小瑶，小瑶，我错，我真的错了，小瑶。 Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sardena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Tidak Ada Cinta yang rilis pada tahun 2023 untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Xiao Yao yang kembali ke penginapan dan ternyata Qiang Xuan sudah pulang lebih dulu. Di sini Qiang Xuan pun mengatakan kalau esok hari mereka akan melanjutkan ke Gunung Yu dan meminta Xiao Yao untuk beristirahat karena waktu sudah malam. 我还以为你会给我出什么高招呢。好。 Sampai akhirnya mereka berdua pun telah tiba di Gunung Yu. Xiao Yao yang sudah meninggalkan wilayah ini sekitar ratusan tahun yang lalu. Namun pemandangan di sini sama persis seperti saat dirinya pertama kali ke sini. Nyang, 一天。 Tiba-tiba ada anak yang memberitahu mereka kalau Wang Mu ingin bertemu dengan mereka. Dan Wang Mu ini merupakan dewi penjaga di Gunung Yu tersebut yang akan membantu Xiao Yao untuk mengembalikan kekuatan spiritualnya dan bahkan mengembalikan wajah aslinya. Di sini Wang Mu memberitahu Xiao Yao kalau ia tidak bisa mengeluarkan pusaka yang berada di dalam tubuhnya, namun ia bisa mengembalikan wajah aslinya. Menurut Xiao Yao, kenapa Wang Mu tidak bisa mengeluarkan pusaka tersebut padahal pusaka itu milik Gunung Yu? Dan Wang Mu pun beralasan akan ada banyak hal yang harus mereka lakukan jika ingin mengeluarkan pusaka tersebut. Lalu ia pun menyuruh Xiao Yao untuk masuk ke kolam agar mendapatkan wajah aslinya kembali. 不乱不慌，灯下空荡，金木骄阳，万物皆无光，上扬，皆无力，天地。 Di sini Wang Mu meminta maaf karena tidak bisa mengeluarkan pusaka itu dan bahkan kekuatan spiritual Xiao Yao pun tidak mampu ia kembalikan sehingga ia hanya bisa mengembalikan wajah aslinya tersebut. 徒儿谨遵教诲。 Dan singkatnya mereka pun telah kembali ke Gunung Lima Dewa. Namun Xiao Yao yang malu bersembunyi di belakang Qiang Xuan dan membuat ayahnya bertanya kenapa bersembunyi. Lalu ayahnya pun menghampirinya dengan menggandeng tangannya tersebut yang membuat Xiao Yao tersipu malu akan wajahnya yang sudah kembali itu. Sementara Anian yang sedang menunggu ayahnya dan kakaknya karena belum juga kembali. Tiba-tiba mereka pun datang dan Anian yang melihat Xiao Yao pun bingung karena ia tidak mengenalinya. Lalu ayahnya pun memberitahunya kalau dia adalah putri sulungnya yang bernama Xiao Yao. Yang membuat Anian pun terkejut karena selama ini ia menganggap kakaknya itu sudah mati. Sehingga Xiao Yao yang kembali membuat Anian merasa tersaingi. 你会维护谁？ 桂文， Dengan bersamaan di kota Kingsui, diperlihatkannya Tuan Batu yang menceritakan tentang Raja Howling yang mengundang keluarga besar dengan mengadakan perayaan kembalinya Tuan Putri pertama dan membuktikan kalau Raja Howling sangat menyayanginya. Xiang Liu yang mendengar kabar tersebut membuatnya merasa kesal karena ia mengingat janji Xiao Yao yang akan tetap bersamanya. Namun ternyata dia telah mengingkarinya dan kembali menjadi seorang putri. 我只是一个被抛弃的人。一个无力自保。 Hingga keesokan harinya, hari upacara perayaan Xiao Yao yang diangkat menjadi Tuan Putri pun telah tiba. Dan semua keluarga besar dari Howling pun sudah berkumpul di istana untuk melihat Tuan Putri pertama. Xiao Yao yang masuk ke istana membuat semuanya pun terkejut akan kecantikannya itu. 山岳神灵
Setelah upacara itu selesai, Xiao Yao pun berbalik arah dan melihat para tamu undangan yang ternyata di sana juga ada Xiang Liu. Setelah upacara tersebut, Anian yang sedang duduk sendirian di tepi laut, tiba-tiba Xiang Liu pun datang menghampirinya. Dan saat Anian bertanya kenapa dia ada di sini, Xiang Liu pun memberitahu kalau semua orang memperbincangkan Tuan Putri pertama Haoling dan di sini ia hanya ikut meramaikannya saja. Kemudian ia menghasutnya dengan mengatakan kalau ayah dan kakaknya itu sudah mengabaikannya karena Tuan Putri pertama yang sudah kembali. Dan apakah Anian ingin membalaskan dendam? Yang seketika itu juga ia langsung menghipnotis Anian untuk mencelakai Xiao Yao tanpa membunuhnya. Dengan bersamaan Qiang Xuan yang menemui Xiao Yao memberitahunya kalau Sanjing ingin bertemu dengannya di penjara tulang naga dan Xiao Yao pun menyetujuinya. Terlihat Xiao Yao yang berjalan sendirian menuju ke penjara tulang naga. Namun di tengah perjalanannya Anian melempar batu dari belakang dan menyuruhnya untuk ikut dengannya. Di saat di atas tebing, seketika itu Anian pun mendorongnya ke bawah yang membuatnya pun terjatuh. Sementara Sanjing yang menunggu Xiao Yao dari tadi dengan menganggap kalau Xiao Yao yang sudah berubah tidak ingin bertemunya lagi. Yang seketika itu ia pun menangis. Xiao Yao yang terjatuh ke laut ditolong oleh Xiang Liu yang marah kepadanya dengan mengatakan jika Xiao Yao yang sudah mengingkari janjinya dan seharusnya tidak menjadi Tuan Putri Haoling karena dulu Xiao Yao sudah berjanji untuk selalu bersamanya. Karena kesal, Xiang Liu pun pergi meninggalkan Xiao Yao yang terjebak di sana dengan menyuruhnya untuk berenang jika ingin pulang. Dengan bersamaan Sanjing yang sudah putus asa karena Xiao Yao yang tidak ingin bertemunya lagi. Seketika itu ia pun melihat Xiao Yao berada di tengah laut yang sudah tidak sadarkan diri. Xiang Liu yang melihat mereka seketika itu hatinya merasakan sakit yang luar biasa. Yang ternyata telur cahaya tersebut tidak hanya melukai tubuhnya, namun juga mampu melukai hatinya di saat orang yang ia cintai bersama orang lain. Setelah tersadar kembali, Xiao Yao pun meminta maaf yang sudah terlambat menemuinya dikarenakan sebelumnya ia telah dijebak oleh Xiang Liu yang membuatnya harus berenang melewati laut tersebut. Mendengar hal itu, Sanjing pun langsung menggenggam tangannya dengan meyakinkannya dan mengatakan kalau ia tidak akan menikahi Fang Er. Singkatnya, Xiao Yao yang sudah kembali ke istana Haoling melihat Qiang Xuan yang bersedih karena merindukan makam ibunya yang berada di negara Xi'an. Oleh karena itu ia pun mengajak Xiao Yao untuk pulang ke sana. Berita kedatangan putri pertama Haoling untuk memperingati kematian ibunya sudah sampai di telinga sang Raja Xi'an, dan Raja Xi'an meminta para pejabat untuk mempersiapkan kedatangan cucu tercintanya tersebut. Namun di saat sudah sampai di sana, seketika itu mereka dihadang oleh para pamannya dan para penjaga dengan mengatakan jika Raja Xi'an hanya memperbolehkan Xiao Yao yang masuk ke dalam istana. Namun Xiao Yao yang marah langsung memanggil kereta kudanya untuk membawanya kembali ke istana Haoling. Dengan mendengar ancaman tersebut, membuat para pamannya memerintahkan para prajuritnya untuk memperbolehkan mereka masuk ke dalam istana. Di saat masuk ke dalam, membuat mereka mengingat masa kecil mereka dan memberikan hormat kepada Raja Xi'an yang merupakan sang kakek. Di sini sang kakek yang melihat wajah Xiao Yao seketika itu ia pun tersenyum karena wajahnya sangatlah mirip dengan mendiang neneknya itu. Kemudian kakeknya melihat wajah Qiang Xuan dan kakeknya terlihat sangat kesal dengan menganggap jika Qiang Xuan sudah dimanjakan di Haoling sampai lupa jalannya pulang. Kakeknya bertanya apa tujuannya ke sini dan menyuruhnya untuk mengatakan dengan jujur. Dan Qiang Xuan memberitahu kakeknya kalau ia sangat merindukan makam ibunya. Singkatnya mereka berdua yang sudah berada di pohon flamboyan, yang dimana tempat ini adalah mainan mereka ketika waktu kecil dan membuat Xiao Yao teringat masa kecilnya. Di sini Xiao Yao mengatakan kalau ayunannya sudah tidak ada dan Qiang Xuan langsung menangkap daun yang ada di sana dengan mengatakan kalau setidaknya pohon ini masih ada. Membuat Xiao Yao yang mendengarnya pun langsung menangis.
Sampai keesokan harinya, Xiao Yao yang kembali ke pohon flamboyan sangatlah terkejut melihat ada ayunan di sana. Dan pelayan tersebut memberitahunya kalau Tuan Qiangxuan semalaman mengerjakan ayunan itu. 少了推秋千的人， 还是一国之君，也在伤害他自己。 Di malam harinya, di saat mereka sedang berjalan-jalan di kota Xi'an, Qiangxuan terkejut melihat Yu Jiang yang merupakan dari klan Yu berada di kota ini. Dan Xiao Yao yang merasa curiga, ia pun melihat ke atas, yang ternyata di sana ada klan Fang yang ingin menyerang kakaknya tersebut. Qiangxuan yang kalah dalam pertarungan itu langsung memanggil para prajuritnya. Namun ternyata Yu Jiang menggunakan penghalang yang membuat para prajurit tersebut tidak bisa masuk. Menjelaskan kedatangannya ke kota ini karena ingin membunuh Qiangxuan yang dulunya telah membunuh kakaknya tersebut. Xiao Yao yang mendengar hal itu langsung mengancam Yu Jiang karena ia merupakan putri negara Haoling. Namun Yu Jiang yang tidak memperdulikan ancaman itu, ia pun langsung mengayunkan pedangnya yang tiba-tiba ada seorang wanita yang menyelamatkan mereka. Dan di saat orang misterius tersebut ingin menyerang Qiangxuan dengan anak panahnya, Xiao Yao pun langsung memeluk Qiangxuan agar orang itu tidak melepaskan anak panahnya tersebut. Sementara Yu Jiang yang berhasil mengejar wanita itu, wanita tersebut pun membuka cadarnya yang ternyata ia adalah Qisui yang merupakan kakak dari Yu Jiang. Ia sangat marah kepada Yu Jiang karena ulahnya yang hampir membuat seluruh klan Yu musnah dan menurutnya ada banyak cara untuk balas dendam. Di sini Yu Jiang menjelaskan jika ia diperintahkan oleh pamannya Qiangxuan untuk membunuhnya dan ia menganggap jika ini merupakan kesempatannya untuk balas dendam. Hingga sampai di pagi harinya, Qiangxuan yang sudah terbangun dan di saat kakeknya akan menengoknya, kakeknya pun menyuruhnya berbaring dan tidak perlu memberinya hormat. Kemudian kakeknya pun memberitahu kalau Gunung Xi'an adalah milik neneknya dan para prajurit di sini juga dilatih oleh neneknya. Oleh karena itu Qiangxuan yang sudah pulang, kakeknya pun menyerahkan plakat giok ini kepadanya agar kedepannya para prajurit di sini akan menuruti semua perintahnya. Bahkan sang kakek pun menjelaskan bahwa ia sudah mengetahui kalau serangan semalam terhadap Qiangxuan merupakan ulah dari para pamannya. Setelahnya Xiao Yao dan Qiangxuan pun pergi ke makam nenek dan orang tuanya. Kemudian Qiangxuan mengatakan kalau ia akan mengantarnya kembali ke Gunung Lima Dewa karena di sini para pamannya tidak menyukai mereka dan sangatlah berbahaya bagi Xiao Yao. Namun Xiao Yao menolaknya karena ia masih ingin tetap di sini. Singkatnya Qiangxuan pun naik tahta menjadi jenderal utama di Gunung Xi'an yang membuat para pamannya merasa kesal karena seharusnya tahta itu diberikan kepada mereka. Sementara itu Xiao Yao yang pergi ke jasa transportasi dan ia ingin mengirimkan penawar racun ganas ke kota Qingshui dengan memilih keluarga San untuk mengantarnya agar lebih aman. Dan kebetulan Fang Bei juga ada di sana yang langsung menghampirinya dengan bertanya kepada Xiao Yao apakah masih mengenalinya. Yang ternyata Fang Bei ini merupakan orang misterius yang sebelumnya ingin membunuh Qiangxuan dengan anak panahnya itu. Dan di sini Qiangxuan yang mengetahui hal itu pun langsung mengancamnya jika masih ingin membunuh kakaknya tersebut. Namun Fang Bei yang memang hanya diperintah oleh para pamannya itu sehingga ia tidak memiliki rasa dendam kepada kakaknya itu. Lalu ia pun menawarkan Xiao Yao untuk belajar memanah dengannya. Kemudian Fang Bei mengambil anak panah dan mengajari teori sekaligus membantunya dengan memegang tangannya dari belakang dan langsung mengenai target. Xiao Yao yang tidak percaya karena ia bisa melakukan ini, sehingga Fang Bei pun menyuruhnya untuk melakukannya sekali lagi dan Xiao Yao pun berhasil kembali.
Di sini Fang Bei menjelaskan jika memanah hanya mementingkan sebuah teknik dan tidak sepenuhnya menggunakan kekuatan spiritual. Oleh karena itu, Xiao Yao yang menggunakan teknik itu dengan cara yang benar membuat anak panah tersebut mampu melesat ke sebuah target yang diinginkannya. 请我吃个饭。 Setelahnya Fang Bei pun mengajak Xiao Yao ke kedai kecil di kota Xi'an, dan saat pemilik melihat Xiao Yao, ia pun memberitahu kalau nona ini lebih cantik daripada wanita yang dibawa sebelumnya. Xiao Yao yang tersenyum mengatakan sudah berapa banyak Fang Bei membawa wanita ke kedai ini. 没有我不知道的。你肯定没有吹牛。 Sementara Sanjing yang sedang memikirkan Xiao Yao, kemudian ada informasi dari kota Xi'an yang menjelaskan kalau Xiao Yao sedang berhubungan dekat dengan Fang Bei dan mereka duduk bersama, makan dan menonton pertunjukan yang membuat Sanjing pun mencemaskan Xiao Yao. 会割舍。 Di sisi lain, Xiao Yao yang diajak ke suatu tempat oleh Fang Bei, dan setelah masuk ke dalam terlihat topeng itu menuju ke arah mereka. Lalu ia pun menyuruh Xiao Yao untuk memakai topeng tersebut karena bisa membantu untuk menyembunyikan identitasnya. Namun Xiao Yao menolaknya dan tidak mau memakainya. Diperlihatkannya di dalam ada pertarungan bebas antara budak siluman dan mereka pun langsung melihatnya. Budak yang tidak diunggulkan oleh penonton itu dihajar habis-habisan dan mengira akan mati, namun ternyata malah berbalik arah menang dan bahkan membunuh lawannya tersebut. Dengan bersamaan Sanjing yang sudah sampai di negara Xi'an yang ditemani oleh Fang Er, tiba-tiba Fang Er melihat kakak keduanya yang langsung menyuruh kereta kudanya berhenti. Ia yang menghampirinya dan memanggilnya, membuat Xiao Yao terkejut karena Fang Er bersama dengan Sanjing, dan begitu juga dengan Sanjing yang melihat Xiao Yao bersama dengan Fang Bei. Lalu Sanjing yang menawarkan mereka untuk masuk ke dalam kereta kudanya. Namun Xiao Yao yang kesal lalu menarik Fang Bei untuk tidak ikut dengan mereka dan pergi dari sana. Yang membuat Sanjing yang melihatnya pun sangatlah bersedih karena ia datang ke negara ini hanya untuk menemui Xiao Yao. Namun Xiao Yao yang salah paham justru tidak memperdulikannya. 全凭喜好。 Keesokan paginya Xiao Yao yang sedang belajar memanah di depan istana. Kemudian kakeknya menemuinya dengan menyuruhnya untuk mengulurkan tangannya. Dengan melihat tangannya Xiao Yao yang sampai kapalan karena belajar memanah, sang kakek pun menyuruhnya untuk memakai sarung tangan agar tangannya itu tidak rusak. Karena tangan wanita itu harusnya selalu lembut. Namun di sini Xiao Yao memberitahu kakeknya kalau tujuan mereka sangatlah berbeda. Karena mereka belajar memanah untuk bersenang-senang, sementara ia belajar memanah untuk membunuh orang. 我也不知道自己在干嘛。 Lalu kakeknya pun menyuruh Xiao Yao mencari pria yang tepat untuk menikah dan akan menjaminnya selama masih hidup dan bebas memilih siapa saja. Mendengar itu Xiao Yao pun menantang kakeknya dengan mengatakan apakah ia boleh menikah dengan pria yang sudah punya ikatan dengan wanita lain dan apakah boleh ia menikah dengan musuh kakeknya. Kakeknya pun mengatakan kalau semua itu pasti Xiao Yao sudah tahu jawabannya karena pria yang punya ikatan dengan wanita lain itu membuktikan di dalam hatinya Xiao Yao bukan yang pertama. 那我就终生不嫁。 Di malam harinya, Sanjing yang kembali ke dataran tengah, tiba-tiba ada sekelompok orang dengan pakaian hitam yang menyerang dan bertarung dengan para prajuritnya dan bahkan salah satu serangan tombak tersebut menancap ke dadanya. Qiang Xuan yang mengetahui kabar itu pun langsung memberikan informasi ini kepada Xiao Yao yang langsung pergi ke dataran tengah. Dan di saat mereka sudah ada di sana, ternyata keadaan Sanjing baik-baik saja. Ternyata yang terluka itu hanyalah sebuah boneka. Lalu Xiao Yao pun meminta kakaknya itu untuk meninggalkannya dan Qiang Xuan pun menyetujuinya. Di sini Xiao Yao mengaku tidak menemuinya bukan karena sudah memilih orang lain di hatinya, namun karena ia merasa tidak pantas dengan Sanjing karena Sanjing sudah memiliki ikatan dengan Fang Er. Lalu Sanjing pun langsung memeluknya dari belakang dengan memberitahunya jika ia akan tetap selalu mencintainya. 你放心。 Sementara itu Xiang Liu yang dihadang oleh sekelompok orang, ia pun menghadapinya dengan sendirian. Singkatnya esok hari pun tiba. Xiao Yao yang berada di kediaman Chen Rong sedang belajar bermain kecapi dan Sanjing sedang melukisnya.
Sanjing lalu mengatakan kepada Xiao Yao kalau malam ini merupakan tahun baru, namun ia tidak menemaninya karena ia harus ke kota Kingsui untuk bersembahyang kepada leluhurnya. 我走了，明年见。 Singkatnya malam tahun baru pun tiba. Diperlihatkannya mereka yang sedang merayakan tahun baru di kediaman masing-masing. 不争不抢，留下人类时代走了四季。Sementara itu di Pavilion Chu yang merupakan tempat tinggal paman kelima dan ketujuh, Mu Fei ingin menemui mereka dan memberitahu informasi tentang Xiao Yao yang berada di kota Ziyi. Ia pun memberitahu kalau Qiang Xuan menitipkan Xiao Yao ke kediaman Chenrong dan berhubungan dengan Feng Long. Mendengar hal itu, sang paman pun sangatlah kesal karena seharusnya Xiao Yao kembali ke Howling. Namun kenapa ada di markas musuh mereka yang seharusnya tidak berada di sana? 有话尽管说。 Hingga keesokan paginya, Xin Yu mengajak Xiao Yao ke hutan krem dan bertemu dengan saudara-saudaranya dan bahkan bermain bola salju di sana. Namun di saat Xiao Yao berjalan sendirian, ia pun merasa ada seseorang yang sedang mengintainya dengan melihat jejak kaki di sana. Dan tiba-tiba sebuah pohon berbentuk tali menyerangnya yang membuatnya kewalahan. Sampai akhirnya pohon itu pun melukai kaki Xiao Yao dan membuatnya kesakitan. Lalu Xiao Yao menyuruhnya untuk keluar jika memang ingin membunuhnya. Dan tiba-tiba dua serigala pun menghampirinya dan langsung menyerangnya. Terlihat Xiao Yao yang berusaha menghindari serangan dari serigala tersebut. Ia pun mengeluarkan racunnya ke salah satu serigala itu. Namun serigala satunya menyerangnya dan untung saja Xiao Yao berhasil menancapkan pisau ke mulutnya. Setelah itu Xiao Yao yang berteriak dengan menyuruh orang tersebut untuk menampakkan dirinya jika ingin membunuhnya. Dan tiba-tiba orang itu pun muncul yang ternyata dia adalah Mu Fei. Melihat itu Xiao Yao bertanya kenapa ingin membunuhnya karena ia merasa tidak pernah bertemu. Lalu Mu Fei pun menjelaskan kalau dahulu seluruh keluarga Xiao Yao telah membantai keluarganya. Namun di sini Xiao Yao yang kebingungan atas penjelasan singkat itu dengan mengatakan jika keluarganya tidak pernah membunuh apalagi membantai seluruh keluarga. Namun Mu Fei yang tidak peduli langsung mengeluarkan energi spiritualnya untuk mengikatnya ke atas dan menyerang tangannya dengan pisau terbangnya. Di saat Mu Fei ingin menyerangnya lagi, ia pun memberitahu Xiao Yao kalau darah-darah ini untuk keluarganya yang telah dibantai oleh keluarga Xiao Yao. Namun di sini Xiao Yao mengatakannya sekali lagi jika Mu Fei membunuh orang yang salah. 祭奠绅士。好灵王的女儿。 呀， Terlihat serangan itu pun membuat Xiang Liu juga merasakan kesakitan dan langsung pergi mencari Xiao Yao. Sementara Qiang Xuan tiba-tiba hatinya merasakan sakit yang luar biasa dan memberitahu terakhir kali hatinya sakit di saat ayahnya tewas di medan perang. Dengan menyadari itu, ia pun langsung memanggil pasukannya untuk menjemput dan melindungi Xiao Yao. Namun menurut pasukannya jika Qiang Xuan terlalu berlebihan karena Xiao Yao saat ini berada di kediaman Chenrong dan tidak ada yang berani untuk mengganggunya. Namun Qiang Xuan tetap ingin pergi ke kota Ziyi sekarang juga. 保住他的性命。是。 Sementara itu di keluarga San, tiba-tiba benda dari Xiao Yao pun terjatuh yang membuatnya juga merasakan yang sama dan langsung pergi untuk mencari Xiao Yao. 就别跟奶奶拧着干了。 Singkatnya Qiang Xuan yang sudah berada di kediaman Chenrong, ia pun diberikan informasi oleh Xin Yu kalau Xiao Yao tiba-tiba menghilang dari sana yang membuat mereka pun langsung mencari keberadaannya tersebut. 寻找小妖。分头找。 Sementara Sanjing yang sudah di hutan krem, ia pun melihat pelayannya yang sudah terbunuh dan langsung mengeluarkan energi spiritualnya untuk menemukan keberadaan Xiao Yao. Hingga sampai akhirnya Sanjing pun berhasil menemukan Xiao Yao yang sudah dalam keadaan mati. Lalu Sanjing pun menyalurkan semua energi spiritualnya dan menyuruhnya untuk bangun dengan mengatakan jika ia yang seharusnya tidak meninggalkannya di sini, yang pastinya Xiao Yao tidak akan seperti itu. 不要睡，小瑶，小瑶，我错，我真的错了。
小耀。 Tiba-tiba hutan krem di sana terbakar sendiri dan Sanjing tetap di sana bersama Xiaoyao untuk selamanya. Sementara itu Qiang Xuan yang telah melihat hutan itu terbakar sehingga ia berpikir kalau Xiaoyao juga ada di sana dan ingin masuk ke dalam. Namun pasukannya melarangnya karena itu sangatlah berbahaya. Singkatnya api itu pun berhasil dipadamkan. Namun sebagian wajah dan tangan Sanjing mendapatkan luka bakar yang serius. Bahkan pasukan Qiang Xuan pun tidak mampu melepaskan tangan Sanjing yang masih terus memeluk Xiaoyao. Qiang Xuan yang sudah tersadar kembali dan mereka semua langsung berlutut dengan memberitahu kalau mereka sudah mengeluarkan Tuan Putri dari lautan api. Dan mendengar hal itu Qiang Xuan pun ingin melihat Xiaoyao. Di saat ia melihat Xiaoyao yang terbaring, ia mengatakan kepada Xiaoyao kapan dia terbangun dan bermain kembali dengannya. Namun sang tabib mengatakan kalau Xiaoyao sudah mati, yang membuat Qiang Xuan pun marah. Di sini sang tabib memberitahukan kalau detak jantungnya sudah berhenti karena cederanya terlalu parah. Namun Qiang Xuan yang masih tidak menerima kenyataan ini sehingga ia menyuruh pasukannya untuk mencari tabib terbaik dan juga obat terbaik. Sementara itu telur cahaya yang berada di dalam tubuh Xiang Liu sedikit demi sedikit keluar dan menyuruh alangnya lebih cepat lagi karena ia juga merasakan kesakitan. Dengan bersamaan Qiang Xuan juga melihat telur cahaya yang ada di dalam tubuh Xiaoyao juga keluar dan meminta pasukannya untuk menyalurkan energi spiritualnya kepada Xiaoyao. Di sini Qiang Xuan berbicara kepada Xiaoyao kalau ia akan menanam banyak pohon flamboyan di Gunung Xian dan ia juga akan membuatkannya ayunan. Bahkan ia juga mengingatkan tentang janjinya yang tidak akan meninggalkannya dan selalu menemaninya. Di sisi lain, Xiang Liu yang sudah tidak kuat lagi langsung mengeluarkan energi spiritualnya untuk membantunya bertahan. Namun yang terjadi malah membuatnya muntah darah. Diperlihatkannya Qiang Xuan yang memegang tangan Xiaoyao yang menurutnya sudah hangat. Oleh karena itu ia pun menyuruh pasukannya untuk memanggil pasukan yang lainnya yang energi spiritualnya sangatlah kuat untuk memberikan energi spiritual mereka kepada Xiaoyao secara bergantian. Kemudian Xin Yu pun datang dengan membawa tabib terbaik dari dataran tengah dan ia sengaja membawanya untuk mengobati Xiaoyao sehingga kedua tabib itu pun langsung memeriksanya. Namun setelah memeriksanya, kedua tabib itu pun berlutut meminta maaf dan merasa mereka tidak mampu mengobati Xiaoyao. Mendengar hal itu, Xin Yu tertunduk lesu dengan menyalahkan dirinya sendiri karena sebelumnya ia mengajak Xiaoyao ke hutan krem. Lalu Qiang Xuan pun membangunkannya dengan beranggapan kalau pembunuh itu sudah merencanakan ini sehingga Xin Yu tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Yang kemudian Xin Yu pun akan menyelidikinya tentang siapa pembunuh tersebut dan setelah itu ia pun pamit untuk pulang. Kemudian pelayannya pun bertanya apakah Xiaoyao benar-benar telah tiada dan para tabib itu menjawab jika Xiaoyao sudah tidak ada detak jantungnya dan denyut nadinya lagi. Meskipun masih ada sedikit vitalitas di organ vitalnya itu, semua bertahan karena ada aliran energi spiritual yang dialirkan ke dalam tubuhnya dan setelah energi spiritualnya itu pun berhenti, maka kelima organnya pun akan mati total. Xiaoyao已死. Sementara itu Xiang Liu yang sudah sampai di Gunung Qianrong dan di saat ia melihat dinding pembatas, ia pun menyuruh alangnya untuk menerobosnya dan menghancurkan dinding tersebut. Diperlihatkannya lonceng bahaya berbunyi dan membuat mereka siaga. Kemudian pengawal memberitahu kalau ada orang yang menerobos Gunung Qianrong dan pasti memiliki niat yang jahat. Mendengar hal itu, Qiang Xuan pun beranggapan kalau orang itu pasti berhubungan dengan Xiaoyao dan ia akan menemuinya. Di saat Qiang Xuan melihat Xiang Liu, ia pun beranggapan datang ke sini karena untuk membunuhnya. Namun Xiang Liu memberitahu kalau ia ke sini bukan untuk membunuh orang, namun untuk menolong teman lama dari kota King Sui yaitu Xiaoyao.
yang kemudian Qiang Xuan mengambil pedang prajuritnya dan mengarahkannya ke leher Xiang Liu dengan mengatakan kalau ia sudah menyembunyikan tentang kematian adiknya itu. Namun kenapa Xiang Liu bisa mengetahui keadaan ini kecuali Xiang Liu yang melakukan pembunuhan tersebut? Mendengar itu Xiang Liu memberitahukan kalau waktu itu Qiang Xuan telah diberikan sejenis telur cahaya oleh Xiao Yao, dan demi mengeluarkan telur cahaya itu dari dalam tubuh Qiang Xuan, maka Xiao Yao harus memindahkan ke tubuh orang lain, dan orang tersebut adalah dirinya. Oleh karena itu ia merasakan sakit yang luar biasa, yang tak lama lagi ia pun akan mati seperti Xiao Yao. Mendengar itu Qiang Xuan pun langsung mengajaknya untuk ke dalam. Diperlihatkannya Xiang Liu yang terlihat sedih melihat kondisi Xiao Yao, dan saat mau memegangnya, Qiang Xuan pun memegang tangannya tersebut, yang kemudian Xiang Liu beralasan kalau melarang memeriksanya maka ia tidak akan tahu diagnosisnya. Lalu ia pun langsung mengeluarkan energi spiritualnya dan memeriksanya. Di sini ia pun menjelaskan beruntungnya Qiang Xuan menyuruh orang untuk menyalurkan energi spiritualnya sehingga masih ada sedikit peluang untuk hidup. Kalau tidak, walaupun ia datang ke sini maka nyawanya sudah tidak akan tertolong lagi. Lalu Qiang Xuan bertanya kepada Xiang Liu butuh berapa lama untuk melakukan ini, dan Xiang Liu mengatakan tidak tahu, bisa saja 1 atau belasan tahun. Dan Qiang Xuan yang mendengar itu pun langsung menatapnya. 连灵药都需要向他人求取的权。 Xiang Liu pun meminta Qiang Xuan untuk mengizinkannya membawa Xiao Yao karena ia ingin menolongnya. 我不会让王姬走不进北，走不出。 Agar orang tidak curiga karena putri Xiao Yao yang dibawa oleh siluman, ia pun menggunakan boneka itu untuk menjadi Xiao Yao dan berbaring di sana. 但是你要知道心疼我。 Setelah itu pengawalnya pun memberitahu kalau tangan dan kakinya Tuan Putri telah tertusuk pedang tajam 3 kali hingga tembus, dan beberapa kali pedang menembus tubuhnya, dan ini merupakan pembunuhan yang sangatlah tragis. Dan cara membunuh ini biasanya dilakukan untuk membalas dendam yang sangatlah terencana. Kemudian Qiang Xuan bertanya bagaimana dengan keadaan Sanjing, lalu pengawalnya pun memberitahu kalau lukanya tidak parah. 主动求死。星丘那边也许会误会殿下。 Di malam harinya Feng Long memberitahu Qiang Xuan kalau ia sudah mengirim surat kepada nyonya besar keluarga San dan sudah menjelaskannya sehingga mereka tidak akan menyalahkannya. 相柳只有真正救活小妖。 Sementara Jingye yang merawat Sanjing masih bingung kenapa tuan mudanya ini menginginkan kematiannya. 只盼少主早日醒来。 Sementara Xiang Liu terus mencoba untuk menghidupkan Xiao Yao kembali dengan energi spiritualnya yang terus disalurkan. Bahkan ia pun rela menyakiti dirinya dengan menyumbangkan darahnya dan mengirimkannya kepada Xiao Yao. Setelah menyelidiki secara menyeluruh, pada akhirnya mereka pun menemukan pelakunya dan Mu Fei pun berhasil ditangkap bahkan disiksa habis-habisan. Di saat Qiang Xuan dan Feng Long melihatnya, pengawalnya pun memberitahu kalau ia sudah menyiksanya dengan kejam. Namun Mu Fei lebih baik mati dan tidak ingin memberitahukan komplotannya tersebut. Lalu Qiang Xuan pun mendekatinya dan Mu Fei pun mengakui kalau ia yang telah membunuh Xiao Yao. Di sini Qiang Xuan marah karena adiknya dibunuh dan pastinya ia akan membunuh Mu Fei. Namun ia akan mengampuninya jika Mu Fei memberitahunya sesuatu tentang siapa yang menyuruh membunuh adiknya tersebut. Namun Mu Fei tetap mengatakan kalau Xiao Yao dibunuh olehnya sendiri. Oleh karena itu Qiang Xuan pun memberinya waktu untuk menjelaskan kenapa Mu Fei mau membunuh adiknya tersebut. 别忘了你的儿子。 Di malam harinya, Qiang Xuan mimpi buruk tentang Xiao Yao dan membuatnya terbangun, yang kemudian pengawalnya pun memberitahu kalau Mu Fei ingin bertemu dengannya dan meminta Feng Long juga datang. Di sini Mu Fei akan memberitahu alasan ia membunuh Xiao Yao. Ia pun mengakui harus membunuhnya karena Xiao Yao bukan tuan putri pertama Haoling, namun dia adalah putri iblis Cichen. Dengan mendengar itu pun Qiang Xuan mengatakan kalau itu tidak mungkin. Di sini Mu Fei mengakui di saat ia melihat mata iblis itu dan merasa tidak salah lihat, sehingga ia pun langsung mencari kebenarannya tersebut untuk memastikan kepada menteri kelima dan menteri ketujuh yang merupakan paman dari Xiao Yao di negara Xi'an. Mu Fei mengatakan kalau ia tidak akan lupa dengan rupa iblis Cichen yang telah memusnahkan keluarganya tersebut. Dan di saat ia melihat Tuan Putri Haoling yang ternyata rupa Tuan Putri sangatlah mirip dengan rupa iblis dari Cichen. Oleh karena itu ia pun menanyakan rumor tersebut. Ia
yang dimana putri dari Raja Xian apakah memiliki hubungan khusus dengan iblis Cicen, yang kemudian Menteri ke-7 pun membenarkan rumor tersebut. Namun itu semua di saat sebelum ibunya Xiaoyao menikah dengan Raja Haoling. Mendengar itu, Mu Fei pun beranggapan kalau putri dari sang raja dan iblis Cicen memang benar berhubungan. Oleh karena itu ia pun membunuh Xiaoyao demi membalas atas kematian keluarganya tersebut yang telah dibantai oleh iblis Cicen. Mendengar hal itu, Qiang Xuan pun membantah tuduhan tersebut karena Raja Haoling menyuruhnya untuk mencari Xiaoyao selama ratusan tahun lamanya. Dan di sini Feng Long juga berpikiran sama seperti Qiang Xuan, karena jika memang Xiaoyao bukanlah anaknya, kenapa Raja Haoling sampai mengadakan upacara besar-besaran demi Xiaoyao yang telah kembali ke negara Haoling, yang membuat Mu Fei mendengarnya pun merasa ragu dan apakah ia salah membunuh orang. Setelah itu Qiang Xuan pun memikirkan kata-kata Xiaoyao dulu, yang dimana Xiaoyao pernah mengatakan kalau ibunya memiliki hubungan khusus dengan iblis Cicen, dan itu merupakan sebuah rahasia yang dimana jika Raja Haoling mengetahuinya maka sang raja akan membunuhnya. 就算是为了中原安定，可是还有遗孤的应该不多，你心里估计已经知道是谁做的了。 Sementara itu Xiang Liu yang sudah kelelahan untuk menghidupkan Xiaoyao kembali, lalu ia pun terbangun dengan melihat darah yang menempel di baju Xiaoyao, dan ia pun melepaskan jubahnya itu untuk mengganti baju Xiaoyao. Setelah Xiang Liu pergi dari sana, tiba-tiba roh Xiaoyao terbangun dan mengingat kembali kejadian terakhir di saat ia dibunuh. 也不知道苍玄知不知道我现在的状况。 Dengan bersamaan Qiang Xuan pun akhirnya sudah mengetahui setelah melalui pemeriksaan ada 4 pelakunya yang telah menyakiti Xiaoyao, dan mereka berempat itu sudah melakukan pembunuhan berencana ini secara matang. Maka dari itu Qiang Xuan pun menyuruh pasukannya tersebut untuk menangkap dan membunuh mereka satu persatu. Setelah itu Qiang Xuan pun memberitahu Xiaoyao kalau ia sudah membalaskan dendamnya. Lalu ia yang memegang tangannya langsung menyuruh pengawalnya untuk mengganti selimut yang lebih tebal karena tangan Xiaoyao sangatlah dingin. Dengan mendengar itu pengawalnya pun langsung mengingatkan Qiang Xuan kalau itu hanyalah boneka. Sementara itu roh Xiaoyao berpikir kalau Sanjing pasti sudah tahu kalau ia sudah dibunuh. Kemudian Xiang Liu kembali dan Xiaoyao pun memanggilnya. Namun ternyata Xiang Liu tidak mendengarkannya. Yang kemudian Xiang Liu pun mengeluarkan darahnya untuk menyalurkannya kepada Xiaoyao. Dan di saat itu juga ia pun tak sadarkan diri karena kelelahan. Sementara itu para menteri menjelaskan jika ada sebuah surat untuk sang raja dari klanmu dengan memohon ampunan atas perbuatan dari Mu Fei, karena Mu Fei merupakan keturunan terakhir dari keluargamu. Mendengar itu Raja Xian pun memberitahu kalau Xiaoyao juga keturunan terakhir dari mendiang putrinya tersebut. Namun kenapa Mu Fei justru membunuhnya? Oleh karena itu ia akan tetap menghukum mati Mu Fei sebagai tersangka yang telah membunuh putrinya tersebut. Sedangkan di Haoling, Anian yang menguping pembicaraan ayahnya itu, dan saat ayahnya mengetahui berita tentang Xiaoyao, ia pun memerintahkan Russo untuk mengutus orang mengambil Xiaoyao kembali. Namun Russo memberitahukan kalau Qiang Xuan sudah menemui orang yang bisa menyelamatkannya, sehingga Raja Haoling pun membiarkan Xiaoyao untuk sementara di dataran tengah. Dengan bersamaan Qiang Xuan sedang menanam pohon flamboyan, dan tiba-tiba pengawalnya memberitahu kalau Xiang Liu telah mengirim pesan untuknya dengan memberitahunya kalau keadaan Xiaoyao masih tidak sadarkan diri. Namun Xiang Liu masih tetap berusaha untuk menyelamatkannya. Yang kemudian Qiang Xuan juga menyuruh pengawalnya untuk melihat perkembangan dari Sanjing karena penyakitnya itu muncul gara-gara Xiaoyao, dan Xiaoyao pasti tidak ingin Sanjing kenapa-napa. Di malam harinya Yu Jiang diam-diam masuk ke kamar Qiang Xuan dengan membawa pisau, dan ia pun langsung menikam Qiang Xuan yang sedang tertidur. Namun seketika itu jaring jatuh dari atas yang membuatnya tertangkap. Qiang Xuan yang asli pun lalu datang yang membuat Yu Jiang pun terkejut, dan ternyata yang sedang tidur adalah boneka. Di sini Qiang Xuan yang kagum kepada Yu Jiang bisa lolos dari para penjaga Chen Rong. Lalu ia pun menyuruh pengawalnya untuk melepaskannya.
Di saat Qiang Xuan menyuruhnya pergi, Yu Jiang justru mengancamnya dengan mengatakan kalau saat ini ia memang gagal membunuhnya, namun di lain waktu ia pasti akan berhasil. Dengan mendengar hal itu, Qiang Xuan menyuruhnya berhati-hati dan jangan sampai ia menangkapnya. Sehingga di saat Yu Jiang akan pergi seketika itu, ia pun menyerang Qiang Xuan, namun serangan itu pun berhasil ditepis oleh Qiang Xuan. Sampai akhirnya Yu Jiang pun tertangkap lagi dan Qiang Xuan pun mengikatnya dengan menakut-nakuti berbagai senjata tajam yang ditunjukkannya. Qiang Xuan pun memberitahukan kalau 200 tahun yang lalu pemimpin kota Zi yang mendesain peralatan hukuman ini sendiri dan menghukum banyak orang yang tidak bersalah dan mati di dalam penjara, dan pemimpin kota Zi tersebut merupakan kakaknya Yu Jiang. Oleh karena itu Raja Xian memintanya untuk mengurusi ini dan mengaku jika ia tidak menyesal telah membunuh kakaknya tersebut karena kakaknya yang merupakan pejabat besar dan hanya bisa mengabaikan rakyatnya dan fokus pada penyiksaan hingga puluhan ribu orang meninggal. Mendengar penjelasan itu, Yu Jiang pun merasa terkejut karena ia baru mengetahui kalau kakaknya itu sangatlah kejam. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. See you, undur diri dan salam Sundaners.